terkait dengan suhul adab itu menurut saya tulisan itu kurang adil. Kurang adilnya di mana? Loh, pas Bahar bin Smith bilang kalau Wali Songo tidak punya keturunan, mereka di mana? Pondok Sarang di mana? Baik, kita dianggap sebagai manusia yang musiun lil adab ketika tidak meyakini nasab Bani Alawi ini sebagai zuriatun Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang saya kira sangat kejam. Padahal kita hanya menanyakan karena yang dibawa adalah nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW. Betul Mbak Idham? Lupa tadi, ini kebetulan tadi ada Habaib yang rapuh. Mau diajak konten enggak? Gak enak. Ini Habib yang memang biasa datang ke sini. Ini ya Allah, ini nggak enak saya. Tapi nggak apa-apa ya, memang kita lagi konten, bukan salah kita. Ya mohon maaf saja. Kebetulan juga hari ini saya lagi nggak punya duit, jadi ketika beliau datang ke sini saya nggak mungkin ngutang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada yang kami hormati, kembali lagi bersama kami channel Laskar Sabilillah 19 yang sudah sekian lama libur dikarenakan banyak kegiatan Ramadan. Begitu, Kiai Wahib. Saya bersama Kiai Wahib, dzurriyyah Nabiullah Adam, kembali lagi akan membahas sekelompok orang yang selalu berkoar-koar di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sambil mangan. Monggo, kelompok mereka lah yang mengawali rasisme. Bahasanya begitu ya. Karena ini tadi kemarin saya lihat videonya Pak Fahru Rozi, jadi pengen ketawa terus ini. Yang intinya kata Pak Fahru Rozi itu Kiai Imaduddin Utsman itu sang pemicu konflik. Padahal pada faktanya yang selalu berkoar-koar di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah dan lain sebagainya itu dari kelompok mereka. Artinya Pak Alwi mereka sendirilah yang sudah memicu konflik, sudah berani bermain darah dengan orang Nusantara. Aduh. Maka kami sebagai orang Nusantara, warga Indonesia akan kejar terus sampai titik darah penghabisan. Begitu, setuju Kak Wahim? Oke. Kami kembali lagi membahas sekelompok orang yang katanya bisa memberi syafaat besok di akhirat, Kak Wahib. Mereka sering berkoar-koar, sering mendoktrin masyarakat. Ketika kita mencintai mereka, maka Rasulullah akan mencintai kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membenci mereka, maka Rasulullah akan membenci kita. Tapi pada faktanya, katanya mereka kan bisa memberi syafaat. Pada faktanya, mereka menghadapi polemik nasab ini, yang memberi syafaat malah justru orang-orang kita. Ini kan aneh. Nah, inilah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu yang memberi syafaat kepada Pak Alwi. Yaitu dari mana? Dari banyak.
Salah satunya itu dari Pak Fahru Rozi itu sendiri, oknum PBNU. Lanjut. Lanjut. Apa yang kita bahas tadi? Membahas salah satu, atau begini bahasanya, menakar keilmiahan sang pemberi syafaat Pak Alwi, begitu. Atau bagaimana Kak Wahib? Boleh lah kayak Ya gitu. boleh. Salah satunya itu dari Pondok Sarang. Pondok Sarang. Kita bahas yang Pondok Sarang. Apa mau panjenengan? Monggo, Lanjut. monggo. Aku takut dulu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdun wa syukrun lillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyihi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin nahdah. Ya Said Akil Siroj. Baik, setelah sekian lama kita ndak ngupload tentang masalah nasab ini, mungkin juga banyak teman-teman yang mengira, oh ini sudah menyerah, mungkin Laskar Sabila 19, mungkin seperti itu Mbah. Salah besar. Salah besar, karena kegiatan kami kemarin khususnya Ramadan itu begitu padat sehingga tidak sempat untuk bahas-bahas nasab. Saya kemarin juga sempat ngupload itu video ngaji-ngaji yang non nasab itu, ternyata tidak ada yang lihat. Memang ini teman-teman kita juga senangnya yang konflik-konflik mungkin seperti itu Mbah. Kalau ngaji-ngaji kayak tafsir Jalalain atau Taqwaul Akbar itu tidak ada yang mau lihat. Ya memang ini channel kita juga channel membahas tentang nasab ya, maka kita juga konsekuen lah ya, jangan random anunya apa mungkin kontennya seperti nasab terus nasab begitu, mungkin seperti itu Mbah. Itu yang dikehendaki oleh netizen atau mungkin teman-teman kita yang selama ini nonton di channel Laskar Sabila 19. Baik, seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Mbah Idham, kebetulan kami berdua ini kan tidak pernah mengatakan sebagai ulama karena kita bukan orang yang banyak ilmunya kan. Kita tidak pernah memposisikan diri sebagai orang-orang yang bersorban atau mungkin sering membawa hadis ataupun Quran untuk mempertahankan hujah-hujahnya sehingga kita disebut orang yang alim, kan tidak Mbah. Kita hanya mengatasnamakan sebagai curut-curut yang sering dikatakan oleh oknum habaib, curut-curut yang tidak setuju, yang tidak yakin bahwa orang-orang itu yang selama ini mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi itu ternyata tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kan curut, maka karena kita ini curut ya mohon maaf, sering tidak beradab, ngomongnya kadang lantur, tidak jelas seperti itu. Tapi yang jelas ini semua adalah hasil dari apa yang selama ini ada di dalam benak kita, dan kita mencoba untuk mengungkapkan dengan kadar kemampuan serta informasi yang kita dapat dari berbagai sumber, diantaranya adalah kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Tadi Mbak Idham mengatakan bahwa kaum Mbah Alwi atau yang kita kenal sebagai habaib ini sering mengatakan bahwa mereka lah yang menentukan, seolah-olah mereka ini yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi dan siapa yang tidak berhak. Mereka menggantungkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap diri mereka sendiri. Siapa yang mencintai mereka berhak dapat syafaat, yang tidak mencintai maka tidak berhak mendapatkan syafaat. Nah, ini kan seperti itu ya Mbah ya. Seolah-olah syafaat itu mu'allaqun bihim, digantungkan dengan mereka. Nah ini juga kalau logika kami menangkap ini tidak mungkin begitu terbatasnya syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya karena mengingkari mereka sebagai cucunya Rasulullah SAW, maka kita tidak berhak mendapatkan syafaat. Padahal kita meyakini ada cucunya Kanjeng Nabi yang bukan mereka. Kan aneh, ya Mbah? Nah ini aneh. Akal kita itu tidak bisa menerima yang demikian itu. Toh ternyata tadi justru ulama-ulama Nusantara lah yang sekian lama meyakini mereka sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Bahkan ulama-ulama Nusantara yang sebagian besar dari mereka dihina oleh kaum
habaib ini justru mereka yang memberi syafaat, mereka yang membentengi mereka yang membentengi kaum habaib ini agar tidak agar tidak dihukumi ataupun tidak dianggap putus nasabnya sampai ke Rasulullah. Mereka ini ulama-ulama Nusantara, Gus Rumel Abbas, ada Gus Zaini, ada ya Pondok Sarang, dan ulama-ulama yang lain. Mereka inilah yang memberikan pertolongan dengan hujah-hujahnya, dengan sikapnya, dengan akhlaknya, sehingga mempertahankan dan mengajak agar kaum Nahdliyin khususnya agar tetap mempercayai bahwa Pak Alwi ini adalah cucunya Kanjeng Nabi. Mereka ini. Sementara dari Habaib sendiri untuk membela nasabnya sendiri sering menggunakan kaidah-kaidah ataupun menggunakan cara-cara yang tidak beradab, tidak berakhlak. Bahkan sampai nular ke oknum PBNU Kiai Fakhrul Razi. Coba kemarin lihat debatnya Kiai Fakhrul Razi sama Kiai Imaduddin Utsman. Ya Allah, ini sama sekali menurut saya tidak mencerminkan seorang yang berposisi di PBNU. Seolah-olah yang saya lihat dari dari gerak tubuh, kemudian cara Kiai Fakhrul Razi senyum-senyum, kemudian kalimat-kalimatnya juga merendahkan betul terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Dan ini bukan akhlaknya Kanjeng Nabi. Betul, Mbah? Betul. Kan seperti itu. Birra'si wal ain. Oh, enteng, remeh dan seterusnya. Itu sama sekali tidak menghargai apa yang yang ada di dalam benak Kiai Imaduddin Utsman. Adalah kita tadi Mbah? Dari oknum PBNU juga ya. Apa Kiai Fakhrul Razi sendiri yang menginginkan akan polemik nasab ini segera dihentikan. Nah, ini juga statement ataupun permintaan agar polemik nasab ini diberhentikan, kalau menurut saya itu justru itulah kalimat yang menunjukkan bahwa mereka sudah menyerah dan tidak bisa menghalau ataupun menghadang dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman dan semua orang yang menganggap bahwa habaib bukan cucunya Kanjeng Nabi. Menyerah berarti oknum-oknum PBNU tersebut tidak mampu untuk memberikan hujah ya yang rasional yang kira-kira bisa diterima oleh kita para celurut ini. Begitu, Mbah. Kemudian kembali ke masalah orang Nusantara yang non habaib, justru mereka yang membela mati-matian terhadap para habaib ini. Di antaranya adalah Pondok Sarang. Kalau saya lihat dari Pondok Sarang, ya itu ada 6 poin, Mbah. Sehingga pembelaan Pondok Sarang terhadap kaum Pak Alwi ini ada 6 poin. Coba, Mbah, biar saya tidak salah ya. Yang pertama, bahwa tidak ada bukti satu ulama yang menyeratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Itu kan poin yang pertama dari Sarang itu. Yang kedua, melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama yang dulu kan, ulama-ulama kita dari dulu tidak ada yang memproblemkan, tidak pernah ngutik-ngutik nasabnya para habaib. Maka kita seyogianya juga harus demikian, tidak usah macam-macam lah dengan nasab mereka, sudah taslim saja. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Nah, ini menggunakan kaidah Mbak Idwam. Tidak disebutkannya Ubaidillah dalam abad berapa? 300-an ya? 456 Hijriah itu bukan berarti Ubaidillah itu tidak ada, menggunakan kaidah ada dzikri syai' la yadullu ala adami wuqu'i. Nah, kemudian penyebutan putranya Sayyid Ahmad hanya 3 orang dalam kitab apa, Mbah? Syajaratul Mubarakah ya. Tidak ada nama Ubaidillah bukan berarti Imam Sayyid Ahmad itu tidak memiliki anak selain 3 itu. Berarti masih ada kemungkinan Imam Sayyid Ahmad itu memiliki putra selain yang tiga tersebut. Menggunakan kaidah juga dzikrul adad la yunfiz zaid. Penyebutan jumlah anak dalam hal ini bukan berarti menafikan bahwa tidak mungkin ada yang lain selain 3 itu. Nah, ini 3 poin dari Sarang. Kemudian nomor 4 adalah meneladani sikap masyayikh dan ulama terdahulu. Nah, ini saya kira nomor 4 ini poin yang keempat hampir mirip dengan yang nomor 2, Mbah. Meneladani sikap masyayikh kita yang dahulu itu kan
ada yang memproblemkan dan tidak mempermasalahkan nasabnya habaib. Nomor 2 kan taslim saja dengan ulama-ulama yang dulu kan, seperti hampir mirip inilah nomor 2 dan nomor 4. Kemudian yang kelima, meragukan nasab Alwi adalah sikap yang su'ul adab. Meragukan nasab Bani Alawi sebagai cucunya Kanjeng Nabi adalah su'ul adab. Nah, ini poin yang kelima, Mbah. Nanti kita bahas satu-satu mungkin ya. Kemudian yang nomor 6, tidak terjebak dalam upaya-upaya politik di balik isu ini. Nah, ini dari yang bawah saja ya, Mbah ya. Dari bawah ke atas ya, Mbah ya. Nah, baik. Menyikapi statement ataupun poin dalam pembelaan Pondok Sarang dalam hal ini ya, yang di entah tahu ini Pondok Sarang kan juga banyak itu, Mbah. Ada yang dari Gus Najeh atau dari ini saya juga kurang nggak paham betul. Kayak Lirboyo kan ada induk, kemudian ada HMP, ada HMC, kemudian ada Al-Makhrusiyah. Ini Sarang pun sama kan seperti itu. Nah, ini ada 6 poin yang terakhir tadi, tidak terjebak dalam upaya-upaya politik di balik isu nasab ini, Mbah. Berarti menurut saya justru kalimat tidak terjebak dalam upaya-upaya politik di balik isu nasab ini, orang-orang yang selama ini membela nasabnya Pak Alwi itu menuduh kita loh, Mbah. Kiai Imaduddin Usman, Gus Abbas Buntet adalah manusia-manusia yang terjebak dalam politik. Jadi isu nasab ini dianggap sebagai politik. Ada kepentingan-kepentingan di luar membela nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan saya kira poin yang nomor 6 ini merupakan tuduhan yang saya kira juga sangat ekstrim, Mbah, terhadap kita. Kita dituduh seolah-olah tertuduh ya, Mbah, sebagai manusia-manusia yang berkepentingan politik dalam isu nasab ini, padahal kan sama sekali tidak. Tidak ada unsur politik apapun dalam urusan dalam polemik nasab ini. Kita hanya meragukan orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertanyakan apa iya betul Anda yang selama ini mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi sebagai benar-benar sebagai cucu, sementara ada korinah, ada bukti, ada hujah semacam ini, dan hujah-hujah tersebut sampai sekarang belum terbantahkan. Ya, itu yang nomor 6, Mbah. Saya menanggapi ini yang nomor 6. Ya, yang nomor 6 dulu. Ya, monggo. Itu yang poin nomor 6 dari Pondok Sarang, itu kan tidak terjebak dalam upaya-upaya politis di balik isu ini. Itu berarti menuduh kita itu terjebak dalam politis. Justru menurut saya ini klaim sepihak, atau yang menulis ini itu tidak membuka mata telinga yang lebar, tidak. Karena apa? Karena munculnya konflik nasab ini, munculnya polemik nasab ini, itu kan kayak tadi saya dari awal kan sudah menyampaikan, yang pertama kali bermain darah dengan orang Nusantara itu mereka yang sering keluar-keluar di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Berarti mereka sendiri yang mengawali bermain darah dengan orang Nusantara. Maka kami sebagai warga Nusantara Indonesia akan kejar terus mereka sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Karena mereka itu, darah mereka itu dinisbatkan ke Rasulullah. Itu kan berarti sudah hak umat Islam untuk mempertanyakan, kan begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Terus mereka tidak hanya justru yang mempolitisasi darah Rasulullah, itu justru malah mereka. Iya kan? Mereka membuat organisasi apa itu FPI kan untuk politik. Ada 212 bisa ramai begitu, itu karena benderanya membawa nasabnya Rasulullah. Begitu kok malah nuduh kita berpolitik, kan aneh. Menurut saya ini nomor 6 ini sangat aneh sekali. Apa kalau metode riset itu kurang observasinya itu kurang detail begitu. Mereka sendiri yang sering mempolitisasi nasab, kok malah kita yang dituduh
terjebak dalam politik itu. Terus mereka yang sering menghina keturunan Wali Songo tidak ada keturunan, terputus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, maka efeknya ini Dzurriyyah Wali Songo sekarang ngamuk muncul begitu. Ngamuknya masih ilmiah kalau Dzurriyyah Wali Songo minta bahasa gampangnya kan Dzurriyyah Wali Songo hanya minta pertanggungjawaban mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun mengaku cucunya Rasulullah, itu saja beres. Mana buktinya? Kayak kemarin Kiai Imad kan, mana buktinya Ahmad punya anak Ubaidillah punya anak Alwi, mana buktinya Said Ahmad itu hijrah ke Yaman, kan begitu simpel kan sebenarnya mereka. Nah ini saya katakan permasalahan polemik nasab ini menurut saya sudah levelnya itu bainal haq wal batil. Maka sengalim sepintar apapun seseorang ketika sudah membela Ba'alwi maka akan terlihat bodoh. Kenapa? Membela kebatilan. Begitu Mbah. Iya ekstrim. Kenapa? Ya karena ini polemik nasab kan sudah hampir 2 tahun. Ya. Kalau memang ada bukti data bahwa Said Ahmad itu punya anak bernama Ubaidillah sezaman, ada dari dulu, kemarin sudah pasti ketemu. Ya. Iya kan? Ini Pak. Toh sekarang Saya dulu. Ya monggo. Ramai. Nah ini kan sebenarnya kalau jenengan tanya masalah bukti bahwa Said Ahmad hijrah dari Baghdad ya ke Yaman, bukti bahwa Said Ahmad punya putra yang bernama Ubaidillah, walaupun tidak disebutkan tadi kan Sarang juga sudah menggunakan kaidahnya kan, dzikrul adad lah sebentar kok kayak debat kayak umat karo Kiai Fakhrul kiri kan karo nyong dzikrul adad ya sebentar dzikrul adad layun zaid, bahwa penyebutan 3 anak untuk Said Ahmad ini bukan berarti menutup ada kemungkinan punya anak laki yang bernama Ubaidillah. Nah, itu kaidah dari Sarang. Kaidah itu memang benar. Sebentar, tapi kita belum sampai sana. Ini kita masih bahas nomor 6. Ya. Nah, selama ini kan dari yang membela Ba'alwi ini tidak ada yang menampilkan ataupun menyebutkan bukti bahwa Said Ahmad hijrah ke Yaman, Said Ahmad punya anak bernama Ubaidillah. Itu kan hanya bukan bukti, tapi mencoba untuk mengikis kan, untuk mengikis keyakinan kita bahwa penyebutan 3 anak bukan berarti tidak ada kemungkinan punya anak lagi yang bernama Ubaidillah. Loh, ini anehnya itu ketika kita meyakini bahwa Said Ahmad memang tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, itu dinamakan kita dinamakan su'ul adab. Begitu Mbak kan? Ini poin yang nomor 5 loh. Meragukan nasab Bani Alawi adalah sikap yang su'ul adab. Nah ini menunjukkan bahwa tuduhan su'ul adab terhadap orang-orang yang meragukan nasabnya habaib adalah merupakan statement ataupun klaim sepihak yang saya kira Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya kira monggo buka kenalik. Alhamdulillah. Kados saya teng nggih. Napa mangkene iki nderek acara nikahan terus sapin kados sedhit. Nggih. Nggih sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullah. Mobilnya mboten enten lho, tindakan iki. Lanjut di nomor berapa tadi? Ya nomor 5 ya. Baik. Kita
dianggap sebagai manusia yang musiun lil adab ketika tidak meyakini nasab Bani Alawi ini sebagai zuriatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang saya kira sangat sangat kejam. Padahal kita hanya menanyakan karena yang dibawa adalah nasab mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Mbak Idham? Lupa tadi, ini kebetulan tadi ada Habaib yang rawuh. Mau diajak konten enggak? Gak enak. Ini Habib yang memang biasa datang ke sini. Ini ya Allah, ini nggak enak saya. Tapi nggak apa-apa ya, memang kita lagi konten, bukan salah kita. Ya mohon maaf saja. Kebetulan juga hari ini saya lagi nggak punya duit, jadi ketika beliau datang ke sini saya nggak mungkin ngutang ini. Maksudnya maaf saya jadi lupa ini mau ngomong apa tadi. Monggo Pak. Sul adab ya. Nah ya kita ini dituduh sul adab, padahal kita hanya menanyakan bukti. Seharusnya kalau memang ada buktinya sudah. Ini buktinya loh. Selama ini saya kira yang paling ilmiah dalam menjawab pertanyaan Kiai Mat, masalah hijrahnya Sayyid Ahmad ke Yaman, masalah Sayyid Ahmad punya anak yang bernama Baitullah ini adalah Gus Rumel yang paling ilmiah. Iya kan? Ya kalau yang lain mohon maaf ini menuduh kita sul adab lah dan seterusnya, Mbah. Betul Mbak Idam? Betul. Monggo lagi lanjutkan, jadi jenengan miki wis gatel lupain banget ngomong. Miki sisan orang ngomong habaib dijak Habib Soleh miki dijak anu sisan ngonten. Enggak, beliau sedang sibuk ya, saya enggak enak ngajak-ngajak konten. Lanjut, terkait dengan suhul adab, itu menurut saya tulisan itu kurang adil. Kurang adilnya di mana? Loh, pas Bahar bin Semit bilang kalau Wali Songo tidak punya keturunan, mereka di mana? Pondok Sarang di mana? Itu lebih suhul adab lagi itu. Wali Songo kan tidak cuma satu. Nah, Bahkan tidak hanya 9, kan kurunya banyak. Kalau di buku-buku sejarah itu ada 5 kurun apa ya, 5 periode. Intinya tidak hanya satu orang, lebih dari 9 orang. Itu dikatakan tidak punya keturunan. Itu malah lebih sulat lagi, lebih ekstrim. Nah, itu Pondok Sarang di mana? Kan begitu. Maka saya sih biasa saja dibilang suhul adab, cuma yang adil lah. Saya dibilang itu yang sering ngisi di channel Laskar Sabilillah 19 tidak punya adab, ya enggak apa-apa, biasa saja. Memang celurutnya memang enggak punya adab. Tapi saya minta yang adil lah, kan begitu. Yang adil dalam menilai seseorang enggak punya adab, itu yang adil. Begitu. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi. Mungkin ini poin kelima ya Mbah, masih 4. nomor 4 ini. Meneladani sikap masyayikh dan ulama terdahulu. Nah ini pembelaan dari Pondok Sarang bahwa Pak Alwi ini adalah zuriatun Nabi. Di antara poin-poinnya adalah kita seharusnya meneladani ulama-ulama dahulu kita lihat. Begitu Mbah. Ulama-ulama kita tidak ada yang mempermasalahkan. Maksudnya ulama-ulama dulu loh ya, Mbah Hasyim Asy'ari juga biasa-biasa saja walaupun pernah marah kan sama habaib. Kemudian ya banyaklah ulama-ulama yang tidak mempermasalahkan mereka. Bahkan saat ini ada 9 habaib di tubuh PBNU, Mbah. Nah, inilah yang dijadikan sebagai hujah dari Pondok Sarang dalam poin nomor 4 ini. Kita kaum Nahdliyin, warga Nahdliyin seharusnya meneladani sikap masyayikh dan ulama tentang nasab habaib. Nah, kalau kacamata saya melihat, Mbah, meneladani ulama-ulama kita urusan nasab ini bukan berarti kita tidak harus sependapat dengan mereka yang mengatakan habaib sebagai zuriatun Nabi. Ulama-ulama kita itu tidak pernah membatasi, saya kira Mbah, agar generasi-generasi muda itu terus mengkaji, terus mempelajari, walaupun nanti ujungnya akan berbeda pandangan. Yang jelas pandangan-pandangan itu bukan masalah akidah. Ini kan masalah habaib ini bukan masalah akidah. Yang meyakini habaib sebagai zuriatun Nabi silakan mau mengikuti ulama-ulama yang tidak mempermasalahkan. Tetapi tolong jangan salahkan santri-santri yang selama ini meragukan nasabnya habaib. Karena apa?
sudah puluhan tahun santri-santri itu meyakini bahwa habaib lah sebagai zuriyah Kanjeng Nabi dengan berbagai resikonya, Mbah. Dan sekarang Allah membuka dengan, ya ini kan Allah yang membuka, Mbah. Siapa lagi kalau bukan Gusti Allah? Iya, betul. Allah yang membuka lewat Gaimat. Kan seperti itu. Maka tidak ada yang mampu untuk menghentikan selain Allah. Bahkan Kiai Fakhrul Razi meminta agar polemik ini segera dihentikan, tidak bisa. Tidak bisa, karena ini masalah keilmuan dan masalah keyakinan. Dan keyakinan ini ketika tidak sesuai dengan keyakinan para masyayikh kita, itu tidak menyebabkan kita kafir. Keyakinan bahwa habaib bukan zuriyatun Nabi itu yang kemudian berbeda dengan ulama-ulama dahulu itu tidak menyebabkan kita itu keluar dari agama kita. Toh kita tetap meyakini zuriyah Kanjeng Nabi, hanya saja bukan habaib. Sesempil itu sebenarnya. Betul, Mbak Idam? Betul. Tetapi ketika kita dipaksakan dengan dituduh su'ul adab, dengan dituduh berani kepada ulama-ulama dahulu, dengan dituduh berpolitik dalam isu nasab ini, justru tuduhan-tuduhan itulah yang kemudian menjadi dasar kami. Ada apa ini kok mereka membela dengan cara seperti ini? Bahkan menganggap ulama-ulama yang berbeda pandangan dengan mereka dianggap tidak ada apa-apanya, dianggap remeh-temeh seperti apa yang telah dilakukan oleh Kiai Fakhrul Razi terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Kan aneh. Sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita agar berpikir, agar menggunakan logika, dan logika untuk nasabnya Pak Habaib pada saat ini mengarah bahwa mereka sebenarnya bukan cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dihalangi ini oleh siapapun, kecuali memang bukti-bukti itu sebagai bentuk ketidakyakinan kami harus didatakan agar kami yakin kembali, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Lebih dengan nangkene Mbah. Ngomong ini Rika, nggak mati pedil-pedil. Kemudian yang nomor 3, meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini hujah Pondok Sarang dalam membela nasabnya habaib. Poin yang ketiga adalah meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Artinya dalam poin ini Pondok Sarang menggunakan hujah tidak disebutkannya Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad dalam abad 4 ya, 56 itu bukan berarti menutup kemungkinan adanya putranya Sayyid Ahmad yang bernama Ubaidillah. Nah ini saya kira juga terlalu berani Mbah dalam poin yang ketiga ini. Ini bukan nasabnya orang sembarangan yang kita permasalahkan. Ini nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika ada sedikit keraguan saja harus dibetulkan, harus dibenahi, harus dicek. Karena ini adalah nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul. Dzikrul adad la yunfi az-zaid. Penyebutan bilangan 3 anak bagi Said Ahmad itu bukan berarti menafikan adanya Ubaid. Tetapi ini masalahnya nasabnya Kanjeng Nabi. Ketika tidak disebutkan, kenapa berani mau ngisbat? Ya kalau yang diisbat mungkin bukan Kanjeng Nabi mungkin no problem, Mbah. Tapi ini yang diisbat adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mudahnya kita mengisbat nasab seseorang terhadap nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan menggunakan kaidah dzikrul adad la yunfi az-zaid. Berarti az-zaid ini ya tambahan anak
dari 3 orang yang sudah diisbat oleh ulama-ulama yang sezaman pada saat itu, yakni siapa? Muhammad, Ali sama Husain apa ya, Mbah? Putra Syed Ahmad, itu yang sudah diisbat. Yang tidak diisbat yakni Ubaid ini dijadikan sebagai hujah bahwa Pak Alwi ini sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Saya kira ini terlalu berani mengisbat sesuatu yang tidak disebutkan ke nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini juga tidak masuk akal menurut saya, Mbah. Cocok, Mbak Idham? Mau ditambahkan lagi nih masalah yang ketiga ini, poin yang ketiga. Enggak. Ya, kaidah tersebut sebenarnya bisa diterapkan, cuma kan begini. Itu yang pertama kan, poin pertama ya, tidak Bisa aja yang nomor 3 saja, nanti mana-mana. ya, soalnya saling berkaitan. Ya, oke. Rika menggrek temen sih. Minum dhisik sing akeh. Yang pertama itu tadi itu, Mbah. Tidak ada bukti satupun ulama yang menyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Yang ini kan langsung ke poin pertama ya, Mbak ya. Tidak ada bukti satupun ulama yang menyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Ya, seseorang kalau bukan Kanjeng Nabi. Nah, ini Kanjeng Nabi kok. Itu terlalu berani, itu nomor satu. Tidak ada bukti satupun ulama yang mensyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Itu sudah dikupas sama, kalau nggak salah, sama Gus Aziz itu. Ada kok kitabnya. Ada kitab nasab yang mensyaratkan itu, ada. Itu untuk Kanjeng Nabi apa tahu? Ya untuk Kanjeng Nabi otomatis lah. Ada. Sebentar. Ini kan saya nyorotinya kan tidak ada bukti satu ulama yang menyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Nah, ini kalau bukan nasabnya Kanjeng Nabi, Mbah. Ya kan? Saya kira seperti itu. Tapi kalau untuk nasabnya Kanjeng Nabi seharusnya ya ada lah. Demi apa? Demi kesucian nasab beliau. Iya. Kan seperti itu. Maksudnya harus ada bukti sezaman. Lah iya, harus ada bukti zaman kalau nasabnya Kanjeng Nabi. Ini kan nasab seseorangnya ini kan siapapun. Kecuali seharusnya kan likulli syai'in mustasnaya, itu seharusnya dalam kalimat ini tidak ada bukti satu ulama yang menyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Memang betul. Ya, Mbah? Tapi kalau Kanjeng Nabi harus ada. Demi siapa? Demi kemuliaan. Demi apa? Demi kemuliaan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalau misalkan Gus Aziz Jazuli ya membawa kitab, ternyata terbukti ada ulama yang mensyaratkan untuk ketetapan nasab seseorang harus ada kitab sezamannya. Ya alhamdulillah. Tetapi itu saya belum lihat di videonya. Itu untuk nasabnya, khusus untuk nasabnya Kanjeng Nabi atau nasab selain Kanjeng Nabi juga demikian harus ada kitab yang sezaman, Mbah. Ya sampean yang lihat kok. Ya intinya kan kitab nasab itu mengatakan bahwa bukti sezaman itu diperlukan untuk ketetapan sebuah nasab, baik nasabnya Kanjeng Nabi maupun yang lain. Iya. Nah, itu kan itu masih lebih umum. fokus lagi kan. Kalau menurut saya kaidah ini boleh saja misalkan mau dipakai dalam kasus dalam polemik nasab ini, ya monggo mawon, tapi ini untuk nasab selain nasabnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau nasabnya Kanjeng Nabi harus ada lah kitab sezaman. Karena kalau tidak demikian akan banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Begitu, Mbah. Iya. Ya, oke. Apa lagi, Mbah? Nomor yang 2 ini. Lanjut. Melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada ulama. Nih, gimana ini, Mbah? Kita diharuskan ya menurut pandangan dari tulisan Pondok Sarang ini diharuskan untuk taslim, percaya saja kepada para ulama yang selama ini meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taslim saja begitu, Mbah. Nah, saya kira masalah taslim ini dalam forum Basul Masail di NU sendiri kan ya, ketetapan kan sudah seandainya di Basul Masail kan ada ada ketetapan, ada masalah dibahas, dirumuskan, kemudian diputuskan dan ditaskhih kan seperti itu, Mbah. Tetap saja karena ini masalah
masalah ilmu ya, masalah keilmuan, kita diharuskan taslim, sudah percaya saja kepada para ulama-ulama yang selama ini meyakini sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini perlu banyak pembahasan yang detail. Contohnya Imam Nawawi dalam kitab Uqudul Jinnya. Nah itu kan dikatakan sebagai bentuk isbat dari Imam Nawawi terhadap nasabnya habaib. Sementara makolahnya kan seperti itu, kalimatnya ataupun teksnya kan seperti itu. Banyak ulama kita, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Uqudul Jin itu bukan isbat. Sehingga ketika kita meyakini banyak ulama yang tidak menekankan agar meyakini para habaib sebagai zuriatun Nabi, ini yang mendorong kita tidak taslim dengan ulama-ulama yang meyakini habaib sebagai zuriatun Nabi. Berarti ketidaktasliman kita terhadap mereka itu bukan berarti kita tidak taslim terhadap ulama, kita taslim terhadap ulama. Ulama siapa ya? Termasuk Imam Nawawi sendiri, karena Imam Nawawi tidak mengisbat. Sampai sekarang kita tidak meyakini ada ulama yang mengisbat. Begitu ya, Mbah? Iya. Apa lagi nih? Monggo-monggo. Dari dulu tidak ada ulama yang membatalkan, karena dari dulu juga tidak ada ulama yang mengisbat. Akhirnya kita bisa berdiskusi, ngobrol bareng lagi di sini. Masih setia dengan Kiai Mad, masih tetap meyakini bahwa habaib bukan sebagai zuriyatun Nabi, masih tetap berjuang untuk berbicara bahwa nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terjaga betul dan tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Betul Mbah, begitu Mbah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita mampu mendengarkan sesuatu yang baik dan mampu mengikutinya, serta mendengarkan sesuatu yang batil dan kita meyakininya sebagai kebatilan, sehingga kita mampu menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman istama'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.